Bab 6 Novel Majapahit Gajah Mada. Kau memaksaku menjadi pengecut. Jangan lupa like, subscribe dan share ya. Para Bayangkara mendapat gambaran makin jelas atas apa yang sebenarnya sedang berlangsung. Dengan demikian, apa yang akan terjadi nanti di saat fajar menyingsing telah dapat diperkirakan. Pasukan Jalarananggana adalah pasukan yang amat terlatih dan sangat disegani. Pada awalnya prajurit Jalarananggana bercikal bakal dari prajurit Pamalayu yang pernah dikirim ke Sumatera ketika negara masih bernama Singasari. Itu sebabnya, tandang gerayang dan sepak terjang pasukan Jalarananggana dikenal amat tangguh dan gegirisi. Apalagi, di belakang mereka terdapat orang-orang muda seperti Rakuti, Rabanyak, Rapangsa, Rawedeng, Rayuyu, dan Ratanca. Dengan cekatan bekel Gajah Mada mempersiapkan segala sesuatunya. Salah satu sesanti yang diyakini oleh prajurit Bayangkara adalah berjuang sampai titik darah penghabisan, berusaha sampai nyawa terpisah dari raga. Itu sebabnya, bekel Gajah Mada dan segenap pasukan Bayangkara terus berusaha dan bersikap seolah semua masalah pasti bisa diatasi. Kesulitan macam apapun pasti menyisakan celah, demikian juga dengan persoalan yang muncul di tengah malam buta itu. Pasukan Jalarananggana telah meninggalkan bangsalnya. Pertanyaan yang muncul, di mana mereka sekarang Masanggrah? Oleh karena itu, kita harus segera menemukan mereka. Kuberikan tugas itu kepada Lembang Laut. Aku percaya pekerjaan itu terlampau ringan untukmu. Sekembali dari tugas itu, mampirlah ke Wisma Kepatihan. Sampaikan semua yang kau ketahui kepada Mahapati. Sampaikan pula persiapan-persiapan yang telah kita lakukan. Usahakan hanya Mahapati tadah tanpa orang lain yang mendengar laporanmu, bekel Gajah Mada berbicara tegas. Siap, jawab Lembang Laut Rengginas. Jangan menunggu besok, sekarang berangkatlah, lanjut Gajah Mada. Beberapa prajurit berkesempatan menyalami Lembang Laut yang siap melaksanakan tugas pengintaian itu. Purawaktra segera dibuka untuk memberi jalan kepada Lembang Laut. Lembang Laut adalah prajurit Bayangkara yang mempunyai kemampuan khusus dan luar biasa. Ia seorang pelacak jejak yang ulung, hidungnya setajam hidung serigala sehingga hanya dengan membaca angin ia tahu harus bergerak kemana. Di luar Purawaktra, di lapangan yang jauh lebih luas daripada lapangan di dalam benteng istana, Lembang Laut yang berlari-lari kecil itu kemudian berhenti. Dengan ketajaman hidungnya, ia memerhatikan keadaan di sekelilingnya. Dari sebuah tempat yang tidak terduga, desis Lembang Laut. Akhirnya, Lembang Laut berlari amat kencang. Bekel Gajah Mada memerhatikan anak buahnya. Bagaimana persiapanmu? Bertanya Gajah Mada pada kelompok Panjang Sumprit. Panjang Sumprit serta ketiga rekannya, Lembu Pulung, Jayabaya, dan Kartika Sinumping bertugas mengamankan para putri Kedaton. Jika istana dijarah pemberontakan, para Bayangkara bisa membayangkan betapa Sekar Kedaton, Brehdaha dan Breh Kahuripan akan menjadi jarahan. Lebih-lebih Rakrian Kuti dikenal sebagai lelaki doyan perempuan. Panjang Sumprit maju selangkah. Kami akan membawa para putri menyusul Tuan Putri Tribuaneswari dan Narendra Duhita yang saat ini sedang mengunjungi Tuan Putri Gayatri. Hanya ada Ibunda Putri Prajna, Tuan Putri Raja Dewi, dan Tunggadewi. Untuk mengawal para Tuan Putri itu kami membutuhkan tenaga lebih banyak, jawab Panjang Sumprit mewakili kelompoknya. Namun, bekel Gajah Mada justru tidak sependapat. Perjalanan banyak orang justru akan menarik kecurigaan. Apalagi, jika menggunakan tandu. Berikan pengertian kepada para Tuan Putri akan keadaan ini. Berikan pengertian agar beliau mau menyamar sebagai orang kebanyakan, desak Gajah Mada. Jika demikian, Panjang Sumprit menjawab, kumohon Kakang Bekel yang menyampaikan kepada para Tuan Putri agar mengerti. Bertempur sampai mati adalah hal yang amat gampang. Sebaliknya, menyampaikan hal-hal seperti yang Kakang Bekel maksud itu kepada para Tuan Putri adalah pekerjaan yang amat sulit. Tolong Kakang Bekel saja. Bekel Gajah Mada tersenyum. Gajah Mada tidak keberatan memenuhi permintaan itu. Baiklah, Gajah Mada menukas. Sekarang aku merasa telah tiba saatnya kita berbicara persiapan yang akan kita lakukan sebelum aku membangunkan Tuanku Baginda. Bagi Bekel Gajah Mada, dinding menjulang yang mengelilingi istana seolah telah menjadi bagian dari dirinya. Sudut-sudut istana yang menghadap ke arah barat, kolam memanjang dan dalam yang mengelilingi bagian dalam dinding istana,
serta sudut-sudut bangunan mulai dari segala yang ada di tatak rambat atau yang lazim disebut sebagai Balai Agung Manguntur serta Balai Witana tepat di tengahnya yang digunakan raja untuk menerima mereka yang sewaka, tidak ada yang lepas dari perhatiannya. Dengan ketajaman nalarnya Bekel Gajah Mada selalu berpikir, seandainya terjadi ontran-ontran bagian manakah dari sudut-sudut istana itu yang menjadi titik lemah dan bisa dimanfaatkan musuh. Aku menghendaki penjagaan yang rapat. Namun, karena tenaga yang ada sangat terbatas, pusatkan pengawasan di 4 pintu gerbang. Lalu tempatkan masing-masing 1 orang yang melakukan baris pendem untuk mengamati terowongan air. Amat mungkin terowongan air digunakan menyusup masuk ke balik dinding. Perintah Bekel Gajah Mada. Perintah itu tidak harus dilakukan 2 kali. Para bayangkara dengan cekatan menerjemahkannya. Manakala segala perintahnya telah dilaksanakan, Gajah Mada bergegas menuju bangunan induk istana. Di dalam dinding istana yang menghadap ke arah barat dan dikelilingi benteng bata yang menjulang setinggi 30 kaki, dibelah oleh 2 buah jalan masing-masing dari pintu gerbang Purawatra membelah alun-alun dalam istana hingga sampai di dinding sebelah timur. Tepat di pertengahan dinding sebelah utara juga terdapat pintu terbuat dari besi berukir yang dijaga ketat para prajurit, membelah wilayah istana menyusur alun-alun menuju selatan hingga dinding benteng istana sebelah selatan. Berbeda dengan utara, barat, dan timur, dinding selatan tanpa pintu gerbang. Di belakang balai tatak rambat itulah letak bangunan istana utama yang menjadi kediaman raja, tidak menyatu dengan balai Manguntur, tetapi dihubungkan jalan pendek dan menurun melalui pintu gerbang tersendiri yang ditandai dengan nama Candi Bajang Catur, berupa 4 buah gupala kecil memanggul gada yang bersikap seolah mengawasi siapapun yang melintas tempat itu. Sri Jayanegara tengah tidur nyenyak saat pintu biliknya diketuk. Sri Jayanegara segera membuka mata. Jayanegara masih membutuhkan waktu beberapa saat untuk menenangkan diri. "Siapa?" tanya Jayanegara. Gajah Mada lega karena Sri Jayanegara terbangun. "Hamba tuanku, Bekel Gajah Mada. Ada hal amat penting yang menyebabkan hamba tidak bisa menunda waktu untuk membangunkan tuanku," jawab Gajah Mada. Sri Jayanegara mengenal Bekel Gajah Mada dengan baik. Jayanegara merasa tenang karena dikelilingi oleh prajurit berkemampuan khusus yang diberinya nama Bayangkara yang berarti mengelilingi atau melindungi. Jika Bekel Gajah Mada sampai membangunkan tidurnya, berarti sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Jayanegara bangkit dan membuka pintu. "Ada apa?" bertanya Jayanegara. Bekel Gajah Mada agak kebingungan harus memulai dari mana. "Hei, kabut tebal sekali." Wah, Sri Jayanegara kaget melihat kabut yang demikian tebal menyelimuti istana. Kabut tebal itu menjadi tontonan yang menarik. Beberapa buah obor yang dinyalakan untuk menerangi segenap sudut istana terlihat temaram. Sri Jayanegara memerhatikan keganjilan alam itu dengan lebih saksama. Kabut tebal sering dilihatnya pagi hari. Akan tetapi, kabut yang sedemikian tebal seperti saat itu, belum pernah Jayanegara menyaksikannya. Gajah Mada membulatkan hati menepis keraguan. "Hamba tuanku, hamba harus menyampaikan kepada tuanku bahwa pada saat ini keselamatan istana sedang terancam. Ada pihak tertentu yang hendak melakukan makar," ucap Bekel Gajah Mada. Sri Jayanegara terhenyak. "Apa?" tanya Jayanegara seperti tak percaya pada pendengarannya. Bekel Gajah Mada diam. Pimpinan pasukan kecil Bayangkara itu merasa apa yang disampaikannya telah cukup jelas. "Siapa?" tanya Jayanegara dengan suara agak bergetar. "Siapa orang yang akan melakukan tindakan makar itu?" Seperti sebuah kebetulan, tiba-tiba terdengar burung gagak di wuwungan melengkingkan teriakannya lagi, menyayat membelah malam. Jayanegara menengadah menyempatkan memerhatikan suara itu. "Dari wuwungan tuanku," ucap Bekel Gajah Mada. Jayanegara menjadi tidak sabar, "Siapa yang akan menggoyang kekuasaanku?" "Hamba telah melakukan penyelidikan tuanku," jawab Gajah Mada. Para Dharmaputra Winesuka, Rakuti, Rapangsa, Ratanca, Rabanyak, Rayuyu, dan Rawedeng bersatu padu dengan pasukan Jalarananggana. Mereka menyiapkan serbuan banjir bandang yang akan mereka lakukan pagi ini. Jayanegara berusaha tenang, akan tetapi, tetap saja tangannya bergetar. Jayanegara tiba-tiba merasa dadanya bagaikan terbelah. Rakrian Kuti dan teman-temannya belum lama yang lalu telah diberinya gelar anugerah sebagai para Rakrian Winesuka. Penganugerahan itu dilakukannya sendiri dengan sebuah upacara di istana. Namun, kini para Winesuka itu menusuknya dari belakang. Di depannya mereka menekuk wajah amat dalam, tetapi dari belakang mereka menggoyang-goyangkan pantatnya.
Dengan jelas dan gamblang Gajah Mada kemudian membeberkan semua yang diketahui. Disampaikannya dengan lugas tanpa dikurangi atau ditambahi. Srijaya Negara yang di masa remaja bernama Kalagemet itu menyimak laporan bekel Gajah Mada dengan cermat. Kemarahan Baginda Jayanegara makin menjadi ketika bekel Gajah Mada juga melaporkan sikap Temenggung Panji Watang yang mengambil keputusan untuk tidak melindungi istana dan negara, tetapi memilih menempatkan diri di luar perang yang akan terjadi. Rakrian Temenggung Panji Watang menganggap apa yang terjadi itu hanyalah pertikaian antar keluarga yang tidak perlu dicampuri. Meski amat kecewa, pengganti Prabu Sri Rajasa Jayawardana itu berusaha untuk bersikap tenang. Menghadapi keadaan ini, apa yang sudah kau lakukan? Tanya Jayanegara. Hamba tuanku, izinkanlah hamba menyampaikan kenyataan yang ada. Hamba sampaikan kenyataan apa adanya, tanpa hamba kurangi atau hamba tambahi agar tuanku mendapat gambaran yang benar. Gajah Mada berbicara. Katakan, balas Jayanegara. Rakrian Temenggung Banyak Sora dengan segenap kesatuan Jalapati telah menyatakan akan menempatkan diri melindungi tuanku. Namun demikian, karena jumlah pasukan yang akan menyerbu istana nantinya boleh dikata bagaikan banjir bandang maka besar kemungkinan istana tidak akan bisa dipertahankan. Makin serak suara Srijaya Negara, hal itu jangan sampai terjadi, ucapnya. Bekel Gajah Mada bisa mengerti betapa kecewanya Jayanegara, tetapi bekel Gajah Mada tidak mau berbohong dan memberikan gambaran yang salah dan menyesatkan. Para prajurit Bayangkara akan berjuang sekuat tenaga tuanku. Demikian juga dengan prajurit Jalapati, akan berusaha melindungi Baginda. Kami berharap usaha kami memberikan perlawanan akan membuahkan hasil. Namun, kami tidak berani mengesampingkan kemungkinan paling buruk seandainya upaya itu tetap saja tidak berhasil membendung banjir bandang. Bekel Gajah Mada berhenti sejenak sambil mencerna sikap Srijaya Negara. Raja Majapahit itu terpaksa harus mendengar apa yang dikatakan bekel Gajah Mada. Ada saatnya siapapun harus mendengarkan apa yang diucapkan raja, tetapi kini tiba saatnya pula raja harus mendengarkan apa yang akan disampaikan bekel Gajah Mada. Betapapun sulit Jayanegara untuk menerima hal itu, betapapun pahitnya melebihi rasa pahit Brotowali, yang pahit itu terpaksa harus ditelan. Jika kemungkinan buruk itu terjadi, hamba telah menyiapkan pasukan untuk menyelamatkan kerabat istana, termasuk tuanku. Meluap isi dada Jayanegara. Kau memaksaku menjadi pengecut untuk melarikan diri, sergapnya. Bekel Gajah Mada bersikap tenang. Hamba tuanku, berkata Gajah Mada. Hamba telah mengambil keputusan untuk mengungsikan kerabat istana. Sementara untuk tuanku, hamba mengatakan, pengungsian itu hanya sebagai pilihan terakhir jika musuh memang tidak bisa dibendung. Srijaya Negara manggut-manggut, tak tercegah isi dadanya amat sesak. Kemarahan, kejengkelan, dan kekecewaan campur aduk menjadi satu. Satu hal yang sulit diterima Jayanegara, para rakrian Dharmaputra Winesuka ternyata musang berbulu ayam, tidak tahu diri. Rakuti dan kawan-kawan yang telah diberi gelar kehormatan sebagai orang-orang Winesuka itu ternyata menikamnya dari belakang. Kekecewaan yang amat sangat itu harus ditelannya. Sebenarnya lah tidak ada yang melebihi rasa sakit selain dikhianati. Mahapatih Tadah sudah diberitahu, bertanya Jayanegara. Hamba tuanku, jawab bekel Gajah Mada. Mahapatih Tadah yang memanggil hamba dan memberitahu kemungkinan itu. Hamba menjadi yakin setelah para telik sandi yang hamba sebar menegaskan apa yang disampaikan oleh Mahapatih Tadah. Hamba baru saja mengirim utusan menghadap Mahapatih Tadah. Jayanegara termangu, bayangan wajah Rakrian Kuti makin lekat di matanya. Rakrian Kuti yang pintar omong, yang bila sewaka menekuk wajahnya amat dalam, merapatkan tangannya amat lekat pada saat menyembah, pintar mengambil hati itu, siapa mengira sanggup melakukan tindakan yang nyaris tidak masuk akal, mengkhianatinya. Aku serahkan pengamanan istana kepadamu, Gajah Mada, berkata Jayanegara. Apabila Rakrian Temenggung Banyak Sora telah datang, aku menunggu di sini. Hamba tuanku, sigap Gajah Mada menjawab. Bekel Gajah Mada telah mendapat izin meninggalkan Srijaya Negara. Selanjutnya, bekel Gajah Mada yang selalu dikawal Gagak Bongol itu menuju ke Putren, bangunan yang berada di samping kanan istana berhadapan dengan bangsal Dharmatyaksa Kasaiwan Hyang Brahmaraja. Sebuah bangunan yang diperuntukkan para pemuka agama dan diapit bangunan Dharmatyaksa Kasogatan. Bangsal Keputren dihuni oleh Ibu Suri Tribuaneswari dan Ibu Suri Narendraduhita yang saat itu tidak berada di istana karena sedang mengunjungi adiknya, Dyah Dewi Rajapatni Gayatri yang sedang berada di Rimbi.
Hanya Ibu Suri Prajnaparamita yang berada di istana menemani Putri Tribuana Tunggadewi dan Raja Dewi, saudara sepupu Kalagemet yang baru datang dari Daha dan Kahuripan. 3 perempuan itu yang kini sedang berada di istana dan harus diselamatkan. Siapa itu? Tiba-tiba terdengar suara seorang wanita. Aku, Gajah Mada, jawab Gajah Mada. Dari balik dinding muncul seorang wanita yang berdandan tak ubahnya seorang lelaki. Meski wanita dan sehari-hari bertugas sebagai seorang emban, sebenarnya wanita itu seorang prajurit wanita yang menguasai ilmu kanuragan dan bertugas mengamankan bangsal keputren. Ada apa Kakang Bekel? Bertanya emban itu. Kau pamrih, balas Bekel Gajah Mada. Ya, jawab pamrih. Ini aku. Ada apa Kakang Bekel Gajah Mada malam-malam seperti ini datang ke keputren? Gajah Mada tentu mengenal pamrih dengan baik. Keberadaan gadis itu yang bertugas sebagai emban yang melayani ratu dan para sekar kedaton sekaligus seorang prajurit, tidak lepas dari keberadaan pasukan Bayangkara, menjadi bagian yang tidak terpisah. Pamrih mempunyai kemampuan tidak ubahnya prajurit yang lain karena kemampuan olah kanuragan yang dimilikinya memadai untuk digunakan mengabdi menjadi seorang prajurit Bayangkari. Aku akan menghadap Tuan Putri Diah Ratu Prajnaparamita, jawab Bekel Gajah Mada. Pamrih mencuatkan alis, malam-malam begini. Aku tidak punya waktu banyak untuk menjelaskan. Bangunkan Tuan Putri Prajnaparamita, berkata Gajah Mada. Dalam tugas sehari-hari, Pamrih merasa paling bertanggung jawab atas ketenangan Ratu Prajnaparamita. Pamrih tidak akan membiarkan siapapun mengusiknya. Akan tetapi, kedatangan Bekel Gajah Mada kali ini dilihatnya membawa hal yang amat penting dan tidak bisa ditunda. Baik Kakang, akhirnya Pamrih menjawab tegas. Pamrih bertindak cekatan. Dengan bergegas Pamrih menuju bilik pribadi Ratu Prajnaparamita dan mengetuk pintunya. Pamrih tak perlu menunggu terlampau lama, pintu itu terbuka. Ada apa? Bertanya Ratu Prajna. Pamrih merapatkan tangannya di depan dada. Ampun Tuan Putri, jawab Pamrih. Bekel Gajah Mada menghadap untuk menyampaikan hal amat penting. Ratu Prajnaparamita memerhatikan malam yang digelut kabut tebal. Namun, keadaan itu tidak terlampau menarik minatnya. Dengan penasaran Ratu Prajnaparamita menerima Gajah Mada. Dengan amat taksim Bekel Gajah Mada menyembah dan berdiri menunggu pertanyaan. Apa ada hal yang sangat penting sehingga kau mengganggu tidurku, Bekel Gajah Mada? Bertanya Ratu Prajnaparamita. Hamba Tuan Putri, Bekel Gajah Mada menjawab. Hamba mohon ampun karena harus menyampaikan sebuah berita yang kurang menyenangkan, besok pagi akan terjadi keraman. Para rakrian Wineh suka memberontak dan menyerbu istana. Desir tajam menggerataki permukaan hati Ratu Prajnaparamita dan emban Pamrih. Justru karena itu keduanya tak bisa berbicara. Serbuan itu mungkin bisa dibendung, tetapi ada kemungkinan pula tak akan terbendung. Oleh karena itu, hamba mohon agar Tuan Putri dan para sekar kedaton bersiap melakukan pengungsian. Bayangkara akan mengawal menuju Rimbi. Jika keadaan kembali tenang, Tuan Putri akan kembali ke istana. Ratu Prajnaparamita masih dipeluk gelisah yang datangnya sangat tiba-tiba itu. Emban Pamrih segera mendekat dan mendekapnya. Bekel Gajah Mada menunggu sesaat sampai Ratu Prajnaparamita menjadi tenang. Bagaimana dengan anak Mas Prabu? Bertanya Ratu. Hamba Tuan Putri, jawab Gajah Mada. Tuanku Sri Baginda Jayanegara akan bertahan di istana. Kami berharap akan mampu menghadapi pemberontakan itu dan menggilasnya. Namun, jika kekuatan pemberontak tak bisa diatasi, pasukan Bayangkara akan mengupayakan agar Tuanku Jayanegara juga berkenan mengungsi. Cukup jelas bagi Ratu Prajnaparamita bahwa Majapahit berada dalam ancaman bahaya keraman. Walaupun berita itu menyebabkan Ratu menjadi cemas dan lemah lunglai, Ratu memang tak punya pilihan lain kecuali mengikuti petunjuk yang diberikan Bekel Gajah Mada. Pamrih, si emban muda itulah yang kemudian bertindak cepat dengan bergegas membangunkan Sekar Kedaton. Sekar Kedaton Tribuana Tunggadewi dan Diah Wiyat Raja Dewi Maharajasa yang masing-masing menjadi pemangku atas wilayah Kahuripan dan Daha kaget ketika dibangunkan oleh sebuah alasan yang mencemaskan. Ada apa? Bertanya Tunggadewi. Akan ada keraman, Tuan Putri. Pamrih menjawab, kita harus mengungsi dan dimohon Tuan Putri untuk berkenan menggunakan pakaian penyamaran. Wiyat Raja Dewi tidak kalah cemasnya. Kita akan mengungsi kemana? Bertanya gadis yang kecantikannya sangat gemilang itu. Menurut Kakang Bekel Gajah Mada, jawab Pamrih, kita akan ke Rimbi menyusul Ibunda Ratu Rajapatni di sana.
Baik Raja Dewi maupun Tunggadewi tidak banyak berbicara dan melaksanakan petunjuk yang diberikan dengan sepenuh kesadaran. Kedua gadis itu tidak merasa kecewa meski perjalanan yang akan ditempuhnya tidak menggunakan tandu. Satu-satunya tandu yang disiapkan hanya untuk Ibu Ratu Prajnaparamita. Sejenak kemudian, di bangsal keputren terjadi kesibukan yang luar biasa. Bahkan, ada beberapa orang emban menangis sesenggukan mendengar akan terjadi keraman yang melanda kota raja. Akan terjadinya perang sebagaimana kisah pemberontakan yang pernah terjadi jauh sebelumnya yang ternyata meminta banyak korban menyebabkan emban itu ketakutan. Bagaimana ini, nasibku bagaimana? Seorang emban yang memiliki tubuh sangat gemuk menangis tak terkendali. Emban itu merasa dirinya berada di dalam bahaya. Emban gemuk itu bahkan menyimpan perasaan berlebihan, seolah-olah mereka yang akan menyerbu ke istana itu karena akan menangkapnya dan menyeretnya ke alun-alun untuk diumpankan ke dalam kandang macan. Terlampau mengerikan bagi emban gemuk itu jika tubuhnya disembelih dan dijadikan umpan atau sesaji untuk Batara Kala. Karena kau terlampau gemuk mungkin kau akan dibunuh, kata emban lainnya yang merasa jengkel mendengar tangisnya. Emban gemuk itu malah menangis sejadi-jadinya. Emban pamrih datang mendekat. Diamlah, bentak emban pamrih. Tangismu itu bisa tembus ke luar dinding. Mata-mata pemberontak yang mungkin berada di luar dinding akan menafsirkan macam-macam. Diamlah atau kusumpal mulutmu dengan gagang tombak ini. Emban gemuk itu berusaha diam. Akan tetapi, pundaknya bergerak-gerak. Nantikan episode berikutnya. Ingat ya like, subscribe dan share.